sifatnya. Kalau itu halal, pasti akan ada manfaatnya. Hal ini juga dilakukan oleh seorang survivor sirosis hati, Erni Hermawati, seorang guru TK 6 tahun yang lalu terdiagnosa menderita sirosis hati. Sirosis adalah kondisi di mana jaringan hati yang normal digantikan oleh jaringan parut. Jaringan parut ini akan mempengaruhi regenerasi sel hati. Kondisi hati akan semakin mengkerut dan mengeras. Lama-lama, ukuran hati akan lebih kecil dari ukuran normal. Sirosis ini juga biasanya berujung atau bahkan bersamaan dengan kanker hati. Awalnya, Erni yang baru 2 bulan melahirkan anaknya mengalami batuk yang tak kunjung sembuh. Tetapi lama-lama seluruh tubuhnya merasakan nyeri, bahkan perut dan kakinya membengkak. Penyebabnya sampai sekarang belum diketahui pasti, karena Erni tidak memiliki riwayat sakit berat sebelumnya. Gak bisa ngapa-ngapain, duduk begini aja udah nggak kuat mbak, apalagi jalan gitu udah nggak kuat. Kalau saya lihat orang jalan itu enak banget ya, orang bisa jalan, saya baru berdiri sini itu udah gitu-gitu tuh, udah napasnya udah nggak bisa diatur, udah langsung terus lagi. Tetapi wanita 45 tahun itu tidak berhenti berusaha. Erni rutin minum obat-obatan herbal dan menjalankan tantangan makanan sesuai anjuran dokter. Tetapi usahanya ini akhirnya membuahkan hasil. Setelah sekitar 2 tahun, kondisi tubuhnya berangsur-angsur membaik. Kasus Erni cukup unik karena kondisi hati dengan sirosis seperti miliknya dapat sembuh tanpa operasi atau transplantasi. Subhanallah. Kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, apapun akan terjadi. Sirosis hati atau bahkan kanker hati memang perlu mendapatkan perhatian. Karena penyakit ini bukan berarti tidak dapat diobati. Kalau mendapat penanganan serius dan lebih dini, pasti akan tertangani lebih baik. Saat ini, penelitian menemukan bahwa ekstrak kulit manggis dapat mengobati kerusakan hati. Metode pengobatan pada kanker hati adalah dengan menghentikan pertumbuhan sel kanker. Sel-sel yang bermutasi menjadi sel kanker harus dihentikan, sehingga sel hati akan mampu beregenerasi lagi secara normal. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu derivat dari nyamalatin, yaitu Gacinon A, memiliki kemampuan sitotoksik, yaitu membunuh sel kanker. Penelitian ini dilakukan pada semua jenis sel kanker. Setelah pertumbuhan sel kanker dihentikan, sel kanker yang masih ada harus dihancurkan. Salah satu caranya adalah dengan merangsang sel-sel itu untuk mematikan dirinya sendiri. Kandungan lain dari ekstrak kulit manggis, yaitu alpha-mangostin, dari hasil penelitian juga menunjukkan adanya kemampuan menginduksi proses apoptosis, yaitu kemampuan membunuh diri sendiri dari sel-sel kanker tersebut. Nah, kalau dari sel kankernya sudah ditangani, barulah memberi kekuatan pada sel hati. Kemampuan sel hati yang cepat beregenerasi harus didukung dengan asupan antioksidan. Kulit manggis memiliki kandungan antioksidan lebih banyak dibandingkan dengan buah yang lain. Antioksidan ini sekaligus mencegah radikal bebas dari luar, sehingga proses penyembuhan sel dari dalam terlindungi dari pengaruh berbahaya dari lingkungan. Kini ekstrak kulit manggis sudah dalam berbentuk kapsul, lebih praktis untuk dikonsumsi. Kulit buah manggis diekstraksi dengan proses yang halal, yaitu tanpa menggunakan alkohol, sehingga aman untuk dikonsumsi. Ini merupakan langkah baru dalam pengobatan kanker hati. Meskipun pada akhirnya kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80 disebutkan, dan apabila aku sakit, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan aku. Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. Demikian syafaat kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat sekaligus menambah pemahaman mengenai kesehatan.